Halo, selamat datang di video tutorial pertama bagaimana cara menerapkan material menggunakan material properties. Ini adalah cara paling dasar dalam menerapkan material, yaitu menggunakan material properties yang sudah disediakan oleh Blender. Langsung saja caranya. Nah, di sini saya akan dicontohkan pada 4 objek yang ada di sini. Pertama itu adalah plane. Plane itu yang besar ini, kemudian cube, kemudian sphere, kemudian monkey. Nah, perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam pengaturan material pada Blender ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama itu daftar material. Kalian harus tahu daftar material itu fungsinya untuk apa. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan Meet. Kemudian nama material, ini kita ingat lagi. Kemudian tipe material, ini di sini kalian silahkan baca. Kemudian preview itu digunakan untuk apa? Ada di situ. Kemudian diffuse itu sudah ada juga. Kemudian spekular itu ada digunakan untuk apa, kemudian shading untuk apa. Nah, saya harapkan sebelum kalian menonton video ini kalian harus baca kembali modul ini ya. Oke, saya lanjut ke sini. Sekarang bagaimana cara menerapkan material kepada 4 objek ini dengan menggunakan material properties. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memilih objeknya ya. Terlebih dahulu kamu harus pilih objeknya. Contoh, saya pilih objek cube. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke menu material properties di bagian sebelah sini. Kemudian klik. Nah, ketika saya klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung tekan tombol add a new material saja. Ketika saya klik, nanti dia akan bikin material baru. Nah, di bagian material ini kita bisa lihat ya, ini adalah menu-menu material yang dapat kita akses. Kemudian ini daftar materialnya bagian sini. Kemudian bagian sini history material yang sudah pernah dibuat. Kemudian bagian sini adalah nama material. Ini bisa kita ganti misalnya cube material di sini. Kemudian di sini kita bisa pakai user. Kemudian ini untuk duplikat material atau new material. Kemudian ini untuk menutup ya, menghapus material. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian preview, ini adalah preview dari materialnya, material yang sudah kita terapkan di sini ya, di sini. Nah, ini. Jadi nanti materialnya akan tampil di sini. Apa yang kita rubah nanti di properties ini nanti akan muncul juga berubah di sini dan berubah di objeknya. Nah, perlu kamu pahami dulu nih, sebelum kamu mengatur materialnya, kamu harus pastikan di bagian atas kamu harus berada di posisi ini ya. Jadi kamu harus pilih material ya, material pivot material ya. Jangan di shading. Kalau di shading ya tampilnya kayak gini aja. Biar kamu rubah warnanya warna merah atau warna-warni pun tetap seperti ini tampilannya, tapi kamu harus pilih di menu material bagian sini. Nanti di bagian sini akan berubah sesuai dengan preview dari material ini. Kemudian yang paling penting harus kamu pahami adalah di bagian surface. Nah, di bagian surface inilah nanti kamu akan berkreasi untuk mengedit material yang ada. Basicnya untuk pembuatan material menggunakan material properties itu kamu bisa menggunakan base color. Base color ini berfungsi untuk mengatur warna. Lihat, ketika saya rubah nanti dia langsung muncul warna kan di situ. Kemudian di propertiesnya juga langsung di previewnya langsung berubah sesuai dengan warna yang ada di base color ya. Kemudian di bagian preview ini kamu bisa pilih mau flat seperti ini, atau mau dalam bentuk lingkaran atau bola seperti ini, atau dalam bentuk cube, atau kamu mau dalam bentuk rumput seperti ini ya. Jadi kalau kamu misalnya nanti suatu saat memberikan material pada objek rumput ya, kamu sebaiknya ubah seperti ini biar nanti sesuai. Nah, ini bentuknya. Kemudian ini kalau objeknya seperti kain ya, bantal dan sebagainya, kamu bisa masuk ke bagian sini tampilannya. Kemudian ini kalau misalnya kita beri material ke misalnya air, percikan air dan lain sebagainya, kita bisa ubah di bagian sini. Karena saya objek biasa jadi saya pakai yang ini saja.
Oke, nah kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, di bagian sini nilai-nilai ini dapat kita rubah. Ketika kita merubah nilai-nilai ini, maka dia akan mengubah tampilan dari material ini. Ini saya perbesar. Nah, contoh misalnya saya rapikan dulu ini ya. Ini saya harus kasih bevel aja biar tidak terlalu tajam. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini set smooth. Nah, oke, perhatikan ya. Yang harus kamu ubah di sini misalnya surface, nanti kamu bisa langsung edit saja. Kemudian di bagian sini ya, ada metallic di sini tuh. Nanti dia akan nampak seperti metal. Itu bisa kita rubah seperti itu ya. Kalau metallicnya kita hilangkan ya seperti itu. Kemudian roughness ya, kita bisa lihat tadi di modulnya roughness itu fungsinya untuk apa. Nah, ini untuk mempertebal ya pantulan cahayanya. Lihat, ketika saya turunkan nilai roughnessnya, dia akan otomatis cahayanya akan semakin terang dan pantulan refleksi dari sekitarnya itu sudah semakin tajam. Tapi ketika saya naikkan, dia akan semakin buram dan semakin hilang. Kalau nilainya full ya, disesuaikan nanti dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada banyak ya, sebenarnya ini masih bisa kita setting lagi, tapi nanti untuk basicnya saya cuma tekankan kalian di bagian sini saja. Nah, nanti selanjutnya itu kita akan masuk di shader. Nanti di shader akan lebih dalam lagi kita bahasnya. Oke. Kemudian berikutnya saya coba lagi untuk objek yang kedua. Ini kan objek yang pertama nih. Nah, ketika saya pilih objek yang kedua, otomatis material yang tadi sudah kita buat itu langsung hilang ya, karena berbeda properties. Jadi objek cube dengan objek sphere ini mereka independen ya, jadi tidak tergantung satu sama lain. Tapi bisa tidak kalau kita ingin pakai material yang sudah dipakai cube? Jawabannya adalah bisa ya. Contoh, saya pakai bola ini, saya tidak mau bikin material baru lagi, saya ingin pakai yang sama, saya tinggal klik bolanya, sphere-nya, kemudian saya pilih bagian bawah. Nah, di sini ada daftar material yang sudah saya buat. Saya tinggal klik, nanti otomatis nanti dia akan terpilih ke sini lagi. Nah, jadi seperti itu. Sama juga dengan monkey, kalau saya ingin terapkan material baru, saya tinggal kalau ingin material yang sama ya tinggal pilih material di sini saja. Tapi kalau ingin yang baru ya saya pilih new material lagi. Misalnya saya ganti warna yang berbeda. Saya ganti warna ini gini aja, putih aja lah. Kita pakai misalnya biar kita ganti biar agak berbeda, kita pakai metallic ya. Oke. Nah, seperti ini saya kasih set smooth. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian terakhir ini saya kasih material baru juga. Ini saya putih aja, tidak apa. Oke, seginilah. Kemudian di roughness, mainkan di roughness sedikit. Oke, nah kemudian kamu harus pahami bahwa material ini akan bergantung pada lighting ya. Kemudian ada lagi yang namanya HDR. HDR itu adalah gambar atau pantulan 360 derajat yang fungsinya itu membuat pantulan seperti ini. Kalau kalian perhatikan di objeknya ini ada seperti environment yang tampil di dalam materialnya. Nah, itu adalah gambar HDR. Nah, kemudian lighting, cahaya ini sangat berpengaruh sekali menciptakan material yang kamu buat ya. Tanpa ada dukungan cahaya, material yang kamu buat itu tidak akan realistis ya. Nah, di sini kamu bisa pilih dua tampilan ya, tampilan viewport shading atau tampilan material atau tampilan rendering. Nah, kalau rendering seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini, lihat, dia akan dibantu oleh cahaya
seperti ini ya. Jadi semakin banyak cahaya yang kamu buat ya semakin terang dia, semakin terang, lalu shadownya akan semakin kaya dan cahayanya akan semakin terpendar ya. Jadi akan tidak ada bagian-bagian yang gelap. Jadi kita bisa atur, misalnya di bagian sini gelap nih, saya mau tampilkan lebih terang ya, berarti cahayanya kamu tinggal geser-geser aja. Nah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau atur lagi di bagian sini, saya mau edit, misalnya saya tidak mau pakai material ini. Nah ini kalau saya rubah otomatis dua objek ini berubah ya. Nah itu karena dia materialnya sama tadi tuh. Kemudian saya bikin baru aja. Nah di sini material baru biar tidak sama dengan materialnya si cube itu. Oke, nah ini karena sudah terlanjur jadi saya pakai assign. Nah seperti itu. Kemudian ya, kita tinggal mainkan di sini aja. Tuh. Nah seperti itu. Oke. Nah pertanyaannya seperti ini sekarang. Bagaimana sih cara kita menerapkan material pada satu objek ya, tapi materialnya itu berbeda-beda. Contoh, ini di cube ini di bagian sisi depan saya akan buat warnanya warna kuning misalnya. Bagian sisi atas warnanya warna biru. Bagian sisi belakang warnanya saya ingin buat warna hijau misalnya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fasilitas assign tadi seperti saya terapkan di bola ini tadi, di sphere ini. Caranya seperti ini. Kita harus masuk ke menu edit atau edit mode ya. Terlebih dahulu kita harus pilih edit mode, kemudian langkah berikutnya kita seleksi face yang ingin kita beri warna. Contoh di bagian sini, misalnya di bagian sini saya ingin kasih warna nih. Ini saya naikkan aja dikit. Nah oke, nah di bagian depan ini saya select face nya, kemudian saya buat material baru. Misalnya ini nama materialnya depan kuning ya. Nah depan kuning aja, kemudian saya ganti warnanya jadi warna kuning, yellow, seperti itu. Nah tapi kalau kita perhatikan belum berubah. Kenapa belum berubah? Karena kita belum tekan tombol assign. Jadi assign ini seperti penerapan, seperti apply lah, ibaratnya seperti itu kita pahaminya. Jadi kita klik, nah nanti di sini akan otomatis berubah. Sekarang lagi saya contohkan yang kedua di atas. Jadi kita harus bikin material baru lagi nih. Kemudian new material, ganti lagi warnanya. Kita ganti warna biru. Biru tadi, oh ya, biru kan nggak ada nih. Nah ini biru, kemudian jangan lupa assign. Nah mudah kan? Yang ketiga juga saya harus bikin baru aja biar aman. Oke, ini saya assign, saya tidak ganti namanya ya. Oke, misalnya sebelah situ sudah. Nah jadi seperti itu. Itu cara membuat material pada satu objek tapi materialnya berbeda. Jadi ini adalah cara sederhana kita menerapkan material kepada objek menggunakan material properties. Kemudian ini hasil di rendernya.